Ya, selengkapnya terkait aksi pria yang mengaku menjadi korban tabrak lari dan berpura-pura pincang di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, sudah bergabung bersama kami Monica Margaret, seorang kriminolog. Selamat sore, Mbak Monica. Selamat sore, Mbak. Ya, Mbak Monica, bagaimana tanggapan Anda melihat aksi kejahatan dengan modus berpura-pura sebagai korban tabrak lari ini yang belakangan viral di media sosial? Ya, jadi kalau kita lihat gitu ya, selama masa pandemi ini juga berkaitan gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Terutama selama masa pandemi ini, masyarakat mengalami dampak terkait dengan ekonomi gitu Mm-mm. ya. Jadi aksi kejahatan jalanan ternyata cukup meningkat terjadi. Mm-mm. Gitu. Jadi salah satunya seperti ini. Modus ini sebenarnya berubah-berubah gitu ya, Mbak ya. Ya. Artinya terjadi dalam beberapa waktu yang sebelum-sebelumnya sudah cukup lama gitu, tapi berubah seiring dengan bagaimana akhirnya nanti masyarakat juga melakukan aktivitas kehidupan di ruang publik di jalanan gitu ya. Mm-mm. Jadi banyak banget modusnya, ada yang tebar paku lah, ada yang pura-pura bilang ban kempes lah. Nah sekarang nih yang lagi viral Mm-mm. pura-pura terlindas gitu kakinya. Ini karena memang kejahatan kejahatan jalanan gitu ya Mbak, utamanya karena Mm-mm. mereka dimotivasi terkait dengan kebutuhan ekonomi sih, Ya. terutama di masa pandemi ini. Jadi mereka berani gitu ya menjalankan aksi gitu, saya rasa itu kan komplotan ya Mbak ya, nggak mungkin Ya. dilakukan oleh seorang diri yang mas-masnya ngaku sebagai korban terlindas kakinya gitu, pasti mereka komplotan gitu. Mm-mm. Waktu ngejar dari mulai lampu merah, kalau nggak salah kronologinya dari lampu merah Pasar Rebo gitu ya, sampai di sekitar depan Plaza PP, itu pasti mereka berkelompok gitu, nggak mungkin Mm-mm. dilakukan oleh sendiri. Dan pemicunya motivasinya terkait dengan ekonomi. Entah nanti mereka mau minta ganti rugi, entah nanti kalau korbannya lengah, ternyata mereka mengambil barang-barang di dalam mobil korban atau dari korban sendiri seperti itu. Ya, ya tadi Mbak Monica menyebutkan bahwa modus kejahatan ini berkembang dan berubah-berubah begitu ya. Nah, kira-kira mengapa modus ini dipilih dan dilakukan oleh pelaku? Saya rasa pelaku sudah cukup mempelajari bagaimana situasi area di jam-jam tersebut gitu ya Mbak ya. Kalau dilihat dari rekaman video yang viral gitu kan, kalau di posisi sebelah kanannya itu jalanan cukup macet gitu ya, Mm-mm. cukup antri. Cuman kalau di posisi kejadian saat itu jalanan agak cukup lengang lalu lintasnya. Mm-mm. Artinya mobil, motor yang lewat itu agak-agak lengang lah ya, kita bisa katakan begitu. Nah, ini mereka pasti sudah mempelajari bagaimana situasi wilayah lokasi tersebut, jam-jam tersebut, dan karena mereka melakukannya secara berkelompok, jadi mereka merasa oke-oke aja, aman-aman aja gitu. Mereka Mm-mm. merasa bahwa shortcut yang mereka pilih seperti ini gitu ya, dengan berpura-pura terlindas kakinya gitu, itu bisa mendapatkan uang gitu. Ya. Mereka berpikir seperti itu sih, atau bisa mendapatkan barang-barang ekonomis lainnya yang bisa mereka nanti Mm-mm. tukar menjadi uang gitu. Ya, Mbak Monica, tampaknya aksi playing victim atau berpura-pura sebagai korban ini sedang marak begitu ya terjadi di sebagai kejahatan jalanan ini. Kira-kira Ya. apa faktor penyebab fenomena itu bisa banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini? Ya karena masyarakat pada saat ini kalau terkait dengan playing victim gitu ya, ternyata bukan victim yang sebenarnya gitu ya, tapi justru sebagai pelaku kejahatan. Karena masyarakat akhir-akhir ini apa ya Mbak ya, mudah Mm-mm. mudah mengalami apa ya yang dikatakan sebagai tekanan sosial gitu. Nah jadi begitu kejadian-kejadian sebelumnya yang sempat viral juga gitu ya, artinya masyarakat mudah termotivasi untuk melakukan apa uh, apa aksi gitu ya, aksi untuk tergugah untuk ikut main hakim sendiri atau melakukan pengejaran atau bahkan ikut melakukan kekerasan gitu ya. Karena tadi ya modus playing victim si pelaku Mm-mm. kejahatan ini sendiri. Jadi masyarakat merasa bahwa oh pada saat itu gitu ya, pada saat itu yang terjadi bahwa sepertinya yang terlihat itu benar-benar bahwa si pelaku adalah korban Iya. gitu. Jadi masyarakat sebenarnya hanya ingin sekedar memberikan kesempatan bagi si pelaku gitu ya, yang dianggap sebagai pelaku, yang dianggap sebagai pelaku tabrak lari ini gitu ya, untuk mengkonfirmasi sebenarnya kejadian seperti apa. Mm. Tapi ternyata Ya. pada saat itu di TKP kan ternyata banyak saksi mata yang melihat peristiwa tersebut gitu ya, dan yang bisa membuktikan bahwa aksi si pelaku, si playing victim palsu tadi gitu ya, itu ternyata berpura-pura gitu. Ya, masyarakat Jadi mudah itu tadi Mbak. terpengaruh. Mm-mm. Iya, Ya.
mudah terpengaruh masyarakat untuk mudah main hakim terpengaruh. sendiri begitu ya Mbak Monica. Dan Iya, pemirsa iya, ini iya, juga karena ada kasus serupa yang juga viral di Bantul, di mana kasus viral mobil dirusak massa di Kasihan Bantul berbuntut panjang. 3 orang ditangkap karena merusak mobil tersebut dan polisi masih terus memburu pelaku lainnya. Tiga orang pelaku perusakan mobil mewah di Bantul, Yogyakarta ditangkap. Dari ketiga tersangka, 2 diantaranya adalah pengendara motor, dan 1 lainnya adalah warga yang ikut-ikutan dalam aksi massa. Selain ketiga tersangka, polisi masih mengejar para pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman penjara 5 tahun. Beberapa masyarakat juga ikut terprovokasi karena ada yang meneriakkan maling-maling sehingga terprovokasi ikut juga mengejar pelaku tabrak lari ini, dan tepatnya di perempatan Taman Tirto. Sebelumnya beredar video mobil dirusak warga. Penumpang dalam mobil panik dan berusaha minta maaf. Namun warga terus merusak mobil. Aksi ini berawal dari pengemudi yang kabur setelah cekcok dengan juru parkir di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pengemudi kemudian dikejar warga hingga menabrak sejumlah pengendara motor. Warga yang mengejar semakin banyak setelah pengemudi diteriaki maling. Pengemudi pun menjadi sasaran amuk massa saat berhenti di lampu merah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, Mbak Monica, kalau kita lihat peristiwa yang terjadi di Bantul, ini ada masyarakat yang terprovokasi hingga kemudian merusak sebuah mobil mewah di sana. Tanggapan Anda melihat peristiwa ini bagaimana, Mbak Monica? Iya, ini kan sebenarnya awalnya kalau melihat kronologi kejadian berupa kesalahpahaman gitu ya Mbak. Jadi agresivitas masyarakat tadi ya yang merasa tersulut emosinya gitu ya. Ada yang teriak-teriak bahkan sampai maling dan segala macam gitu ya. Jadi agresivitas masyarakat tadi terpicu gitu ya karena teriakan para juru parkir tersebut. Jadi menurut saya ini karena memang masyarakat kita gitu ya cenderung untuk tidak bisa melihat dulu sebenarnya atau mengkonfirmasi terlebih dahulu gitu ya, mana yang menjadi fakta yang sebenarnya gitu ya, mana yang merupakan hal yang sesuatu yang tidak benar gitu. Dari situ sih Mbak bisa dilihat. Ya. Karena orang udah ketakutan sendiri gitu ya, gimana sih masyarakat banyak gitu, warga banyak yang menghampiri ke mobilnya gitu ya dan langsung melakukan aksi kekerasan gitu. Ya, tampaknya banyak masyarakat kita yang masih mudah terprovokasi, kemudian juga main hakim sendiri. Kira-kira apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana upaya untuk meredam hal ini agar tidak terjadi peristiwa serupa? Ya, faktor penyebabnya adalah karena memang situasi pada saat terjadinya kejahatan tersebut di lokasi memang memicu agresivitas masyarakat gitu ya. Untuk apa? Pada dasarnya sih mungkin bukan hanya untuk main hakim sendiri, tapi karena ada teriakan maling, ada karena teriakan yang menghasut emosi gitu ya Mbak. Jadi masyarakat juga gampang terprovokasi. Kalau menurut saya pencegahannya adalah lebih ke kontrol sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat sih, terutama masyarakat-masyarakat yang bisa melihat bahwa kejadian-kejahatan yang terjadi di sekitarnya itu betul-betul peristiwa kejadian kejahatan yang harus diproses atau tidak gitu Mbak. Jadi masyarakat berperan sebagai pengawas, sebagai tuas kontrol sendiri tengah-tengah masyarakat, dan juga gitu ya, dan juga tentunya perlu juga partisipasi dari aparat kepolisian gitu ya sebagai aparat penegakan hukum untuk melihat realnya peristiwa kejahatan yang terjadi itu seperti apa. Jadi karena polisi adalah fungsinya begitu ya Mbak ya, melakukan pengamanan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi mereka harus bisa memberikan gitu ya pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pengamanan, entah itu dengan patroli, entah itu dengan membuat CCTV di lokasi-lokasi kejahatan yang rawan gitu ya. Dan saya rasa juga polisi berhak dan wajib untuk mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi untuk menjaga lingkungan bersama-sama gitu ya Mbak ya, secara aman. Baik, terima kasih Mbak Monica Margaret sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.